Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ingin jiwa raga ini selaras dan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Apa? Enggak, aku nggak minjem kunci kamar. Enggak, aku nggak minjem kunci. Enggak, sama sekali enggak. Jangan ganggu dulu ya, please. Aku udah live, go live nih. Tanah
Selamat malam, Ibu, Bapak, adik-adik semua, apa kabar? Baik ya, tadi hujan deras ya. Oke, sebentar lagi kita akan mulai. Biasa kalau kita ketemu tatap muka kan biasa kita salaman ya. Kita tatapnya tatap layar ya. Nah, saya ingin mengajak peserta di sini semua untuk coba buka kameranya ya. Kemudian kalau kita tatap layar kan tetangga kita tuh nggak di sebelah kiri, sebelah kanan aja ya. Tetangga kita ada yang di atas, ada juga yang di bawah. Nah, saya kepingin, coba dilihat di layar ya. Ini saya coba kasih view ya, boleh ya. Izin host, saya kasih gallery. Oke. Nah, coba dilihat kiri, kanan, atas, bawah. Nah, dipilih salah satu, mau dipilih sebelah kiri kah, sebelah kanan kah, yang di atas atau yang di bawah, kita sapa lewat chat. Kan bisa kan? Misalnya yang di bawah saya adalah Angelika. Saya akan coba, saya akan tegur, menyapa Angelika. Ya, saya sudah menyapa Angelika. Apakah Angelika sudah melihat sapaan saya lewat chatting? Sudah? Coba yang lain coba dicoba. Bernadette bisa ke Mario, bisa juga ke Angelika, ya. Kemudian di sini ada Gregorius, bisa ke Aprila, bisa ke Ivana, bisa ke Krisan, bisa ke Yemima. Ya, silakan semuanya. 1, 2, 3. Marilah kita sapa ya, karena kita biasanya tatap muka, sekarang tatap layar, tetapi selalu ada cara untuk menyapa yang di dekat kita. Nah, baik, ini kayaknya semua sudah kelihatan ya, sudah mulai kelihatan. Nah, kalau begitu sekarang coba kita cari reaction. Kita cari reaction ya. Nah, kemudian kita pilih icon apa yang menggambarkan suasana kita. Kalau kita lagi oke, lagi keren, kita kasihlah tanda jempol, ya kan? Aduh, kalau kita nih lagi suasananya kan hujan ya, romantis gitu loh ya. Kita bisa kasih hati gitu ya. Oke, silakan semuanya kita penuhi semuanya dengan hati, jempol atau apapun. Mana tahu nanti ada yang foto ya, terus nanti kena hadiah lingkaran berhadiah gitu ya. Baik. Oke, sudah mulai penuh. Ayo dicoba, belum semua itu. Ayo silakan. Ya, kita penuhi semuanya dengan apa yang kita rasakan pada malam hari ini. Oke, baik. Di bilik 3 masih sepi nih, belum pada. Baik, kalau begitu kita sudah hangat di sini. Baiklah, akan kami mulai. Dan kami akan mengawalinya dengan slideshow untuk memperkenalkan acara kita, program kita pada malam hari ini, juga siapa-siapa saja yang terlibat pada malam hari ini, serta penyelenggara yaitu alumni UI. Bagi yang belum pernah dengar, silakan disimak slideshow-nya. Saya mohon tunggu sebentar. Bilang ya, saya coba sekali lagi ya. Kepada teman-teman host, saya akan share screen. Bentar ya. Mana ininya ya? Teman host, saya coba sekali lagi. Teman host, mohon maaf, ini saya stop dulu ya. Oke. Silakan, saya akan share screen ya. Karena tadi
tahu-tahu hilang. Oke. Selamat malam para peserta talk show yang kami hormati. Salam Nusantara. Selamat bertemu kembali dalam acara Alumnika UI yang merupakan seri kedua dari talk show yang kami selenggarakan dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda sekaligus Hari Pahlawan. Dan mendukung tema utama yang kami angkat yakni Muda Peduli untuk Indonesia Satu, Indonesia Tangguh. Maka subtema kita pada malam ini adalah peran generasi muda memperkuat kearifan lokal menghadapi persaingan global. Para peserta yang kami hormati dan kami kasihi, ada beberapa nama di sini.
Tentu saja semua merupakan baik adik-adik mahasiswa, rekan-rekan dosen, maupun semua relasi kami, termasuk juga para pembicara di sini yang luar biasa, juga moderator kita. Dan secara khusus kami ingin menyapa Bapak Philip Gobang, staf ahli Kementerian Komunikasi dan Informatika RI yang hari ini juga hadir bersama kita. Sebelumnya di dalam seri 1, Bapak Philip telah memberikan pengantar kepada kita, dan mungkin nanti Bapak Philip juga nanti bisa memberikan masukan-masukannya pada sesi discussion bersama. Baik, para peserta yang kami gitu. Mulainya memang agak sulit karena saya sendiri nggak punya background di bidang kopi, jadi pengen banget waktu itu memulai ini semua itu karena lebih ke kepedulian dengan kampung halaman. Gimana sih, apa sih yang harus kita lakukan supaya bisa membuat sesuatu yang menarik gitu loh, yang bisa kita angkat nama kampung halaman kita ke bukan hanya ke Jakarta doang, tapi kita bisa angkat ke dunia internasional gitu, ke panggung dunia gitu loh. Makanya kita coba untuk buat standar yang internasional. Kita coba walaupun kerjanya di kampung bersama dengan petani, tapi kita coba untuk bikin ini semua riset dan ada kajian-kajian ilmiahnya, sehingga saya coba untuk seriusin dan sempat juga untuk
tinggal ini selama beberapa bulan waktu pas awal-awal kita mulai usaha kopi ini, gitu. Jadi bukan sebuah perjalanan yang gampang waktu awal karena nggak sempet, benar-benar nggak ngerti apapun tentang dunia bisnis. Waktu itu juga sarjana hukum, biasanya ngerjain tentang agreement, pasal-pasal gitu ya, terus tiba-tiba kita harus usaha, harus ngitung tentang laba rugi, tentang modal kerja dan lain sebagainya. Tapi akhirnya dibantu juga dengan teman-teman, belajar juga kiri kanan, dan akhirnya juga memutuskan waktu itu untuk ikut ngambil S2 di MBA di Amerika waktu itu. Akhirnya baru mulai tuh dapat knowledge soal bagaimana sih untuk memulai usaha dan akhirnya serius untuk mengembangkan usaha ini. Sebenarnya kita bukan hanya fokusnya di kopi aja, tapi di hasil-hasil komoditas pertanian lainnya seperti cengkeh dan juga coklat 2-3 tahun yang lalu, dan kemudian ada juga vanila, hasil-hasil perkebunan lainnya yang memang kita lihat punya potensi lah, karena Indonesia kan sangat diuntungkan dengan letaknya di garis khatulistiwa dan banyak sekali hasil-hasil perkebunan yang tidak banyak negara-negara lain punya, dan itu harus kita maksimalkan potensinya. Dan itu yang membuat saya harus lebih serius lagi untuk menggali lagi hasil perkebunan tersebut, hubungan dengan petani dan hubungan dengan masyarakat lokal, supaya ini semua bisa lebih ditonjolkan lagi, bukan hanya di nasional, tapi juga di dunia internasional, begitu. Oh, wah, keren, emang inspiring banget sih. Cuman iya, yang tertarik tuh, berarti kan Mas banyak onsite kan di sana, benar-benar di Flores. Tadi sempat bilang live in, sempat beberapa bulan tinggal sama masyarakat di sana. Nah, sebenarnya kondisi yang Mas rubah dari masyarakat di Flores itu, di perkampungan dan perkampungan kopi ini apa sih? Sebelum Mas mulai bisnisnya, itu mereka gimana? Dan setelah Mas udah bikin bisnisnya dan udah develop sampai sekarang, itu kehidupan mereka berubahnya seperti apa? Dan peran apa yang Mas dan tim lakukan terhadap si orang-orang desa ini? Jadi memang yang saya mau rubah waktu itu, awalnya kita hanya mau mengubah tuh produknya. Jadi produknya itu bagaimana supaya kopi itu bisa naik kualitasnya dari level komoditas saja menjadi level barang yang spesial gitu ya, atau kopi premium gitu loh. Nah, tapi di situ tentunya bukan hanya setelah kita hadapin, waktu itu saya hadapi harus live in, harus tinggal dan harus belajar juga dengan petani. Kita hadapi ternyata bukan hanya sekedar memproduksi barang yang berkualitas bagus, ternyata itu melibatkan mindsetnya petani tersebut berubah, kemudian cara kerja mereka juga harus berubah, cara mereka merawat pohon kopinya pun berubah, dan yang paling penting adalah harga kopi dan cara pola pembayaran kepada petani pun berubah, dan itu yang merubah cara istilahnya skema bisnis atau skema perdagangan komoditas pun juga berubah. Waktu sebelum kita masuk banyak sekali ya istilahnya ijon tengkulak yang memang datang di awal untuk menyerahkan menawar dengan harga sekian, tapi sebenarnya kopi itu atau barang-barang komoditas kualitasnya juga bisa lebih naik dan sebagainya, sehingga dengan adanya talangan yang kita coba untuk berikan kepada petani jadi mempunyai trust, kepercayaan kepada kita juga mampu untuk menjamin bahwa kopi yang akan kami dapatkan dari petani kualitasnya harus lebih bagus atau sesuai dengan standar kita. Dari situlah mulai terjalin hubungan yang lebih baik lagi. Kami bukan hanya bicara soal harga dengan petani, tapi kami bicara soal hubungan baik
kami bicara soal nilai-nilai kepercayaan, hubungannya sudah seperti ya hubungan keluarga, karena kita juga bukan hanya berbicara soal berapa kopi yang kamu jual ke saya, berapa harga yang saya berikan ke kamu, tapi bagaimana keberlangsungan tentang pohon kopi, kondisi perkebunan, kesulitan-kesulitan apa yang petani butuhkan, alat-alat apa saja yang petani kira-kira butuhkan atau butuh disupport dari kami. Jadi hubungannya berlanjut, demikian Mas. Oh, wah, keren banget ya. Berarti Mas memang benar-benar merubah kehidupan mereka sih. Dan juga segala macam banyak hal lah, aspek dari tadinya mungkin mereka ketahan harganya sama tengkulak, sekarang mereka jadi tahu produknya mereka sebenarnya valuable banget. Nah, ngomong-ngomong tentang value dari produknya sendiri nih, sebenarnya apa sih yang membuat si produk dari Flores ini beda sama produk-produk dari daerah Indonesia lain? Jadi maksudnya gimana sih dia bisa compete di market domestik dan juga market internasional? Dari segi produk, sejujurnya memang yang kita mau coba tonjolkan adalah karakter atau rasa khas dari Flores. Karena kan kopi seperti yang mungkin ada teman-teman di sini atau bapak ibu yang sering minum kopi. Jadi rasa kopi kan pasti ada beda-beda. Ada yang rasanya mungkin dari Aceh punya karakter tertentu, dari Bali punya karakter tertentu, dari Toraja dan dari Flores ini kita mencoba untuk menonjolkan karakter atau rasa unik yang Flores, kopi dari Flores itu sudah punya gitu loh. Dan ini yang kita coba buat bukan hanya dengan cara merostingnya atau menyeduh kopinya, tapi bagaimana mengolah kopi tersebut, merawat tanamannya, dan juga bagaimana petani tersebut memetiknya pada saat kopi tersebut harus betul-betul matang. Dan ini membutuhkan memang kerjasama bukan hanya dari tim kami, tim produksi kami, tapi dari seluruh petani dan keluarga-keluarga petani yang bahkan yang anak-anaknya, tetangganya, bahkan ponakannya yang metik kopi, itu semua terlibat. Dan disitulah kita mencoba untuk membuat karakter kopi yang asli itu dari Flores itu harus menonjol. Karena memang uniknya kopi di Indonesia ini kan setiap daerah punya cita rasa yang berbeda-beda. Dan di sini yang kita mau coba untuk tonjolkan adalah ini loh karakter dari kopi dari Flores yang mempunyai cita rasa yang khas, yang mampu juga untuk disandingkan dengan kopi-kopi dari Indonesia. Bahkan dari segi kalau di dunia itu ada standarnya uji cita rasa, ada skornya. Kenapa kopi itu dikatakan kopi specialty? Nah, itu dari cita rasa manisnya, asamnya, pahitnya, aromanya, kemudian aftertaste-nya, dan juga bodinya atau tingkat ketebalan dari kopi itu, semuanya dinilai dan diberikan skor. Nah, skor ini, kalau kopi specialty, itu nanti akan dikatakan kopi specialty itu setelah dinilai itu di atas 83. Nah, kopi Indonesia yang mampu untuk menempuh grade specialty itu tidak banyak dan membutuhkan memang produksi yang memang harus betul-betul standarnya memang standar internasional. Dan di sini memang tujuan kami supaya kopi dari Flores bukan hanya disebut sebagai kopi Flores atau kopi Indonesia saja, tapi harus mampu disebut sebagai kopi specialty dan disandingkan dengan kopi-kopi dari Brazil, dari Kolombia, dari Panama, dari Ethiopia. Kita sebut kopi-kopi yang sudah terkenal, yang mahal, yang 1 kilo bahkan harganya bisa jutaan. Gitu. Jadi bukan hanya barang komoditas saja, tapi kita mau angkat kopi dari kampung halaman ini, dari Indonesia ini sebagai barang yang spesial, yang istilahnya luxury product. Seperti itu. Oh, oke. Iya. Dapat sih. Soalnya kemarin-kemarin juga saya baru nongkrong di tempatnya Mas yang tuang kafe itu. Oh, gitu. Dia nyobain, kopi enak. Tempatnya juga enak. Kalau kalian yang mau cobain tuh beneran enak sih. Makanan enak, tapi kopinya emang
ya spesial sih dia. Oke lah, konsepnya enak. Nah, lanjut ke yang berikutnya nih Mas, pertanyaan terakhir mungkin ya. Jadi saya dengar Mas kan juga baru balik nih dari luar negeri, dari Milan ya Mas. Iya, betul. Nah, boleh cerita dikit nggak di Milan tuh ngapain sebenarnya Mas kalau ke luar negeri itu? Jadi kemarin itu dari bulan Oktober ya, sampai dengan hampir sebulan kita di Eropa, mulai dari Milan. Acara besarnya sebenarnya adalah World Barista Championship. Itu adalah pertandingan barista internasional, di mana itu diadakan tuh setiap tahun. Dan Indonesia selalu ikut. Jadi biasanya Indonesia ikut, tapi karena ini adalah lomba barista, jadi yang dilombakan itu kopinya, presentasi baristanya, hospitality baristanya kepada juri-juri internasional. Nah, kopinya karena hanya menjadi salah satu aspek, itu biasanya barista Indonesia yang berlomba itu tidak menggunakan kopi Indonesia. Nah, Asosiasi Kopi Indonesia akhirnya tahun lalu mencoba untuk mendorong barista-barista yang berlomba itu untuk menggunakan kopi Indonesia. Nah, kopi kami akhirnya pertama kali dipergunakan oleh Barista Championship ini di Milan. Itu sebagai kopi pertama dari Indonesia yang digunakan dan disandingkan dengan kopi-kopi dari atau barista-barista yang menggunakan kopi dari negara-negara lain. Itu yang di Milan. Dari situ kita dapat ranking 7. Jadi di antara 38 kompetitor, semuanya nggak ada yang pakai kopi Indonesia. Kita dapat nomor 7, jadi lumayan bersyukur. Keren itu Mas. Tapi harus improve lagi dari segi kopinya. Sebenarnya baristanya udah mantep banget, udah hebat banget presentasinya, tapi memang dari segi kopinya kita harus betul-betul improve. Kemudian dari Milan, kita kemarin sempat keliling juga ke Zurich, kemudian ke Paris, Amsterdam, Berlin. Kita ketemu dengan champion-champion kopi dari seluruh dunia, coffee shop specialty dari negara-negara, dari kota-kota yang kita kunjungi untuk memperkenalkan kopi Indonesia. Jadi kita ada cupping session. Jadi cupping session itu semacam menguji cita rasa kopi bersama-sama. Jadi kopi itu dijajarkan dari berbagai kopi, jenis-jenis kopi. Kemudian kita cobain satu-satu. Ada dari kopi dari Bali, kopi dari Flores yang kita bawa, ada juga kopi dari Jawa. Kita kerjasama juga dengan partner kita, berkolaborasi juga dengan barista yang di Milan kemarin lomba untuk memperkenalkan kopi-kopi Indonesia di negara-negara Eropa supaya mengubah mindset peminum kopi di Eropa bahwa kopi Indonesia itu rasanya bukan hanya pahit, tapi ada aftertaste yang unik loh. Ada kadang-kadang bahkan kalau diproduksi dengan diproses dengan betul, bisa keluar rasa-rasa seperti wine, seperti buah-buahan yang unik, strawberry, dan rasa-rasa yang benar-benar tidak pernah terbayangkan di kopi sebelumnya. Dan itu yang mau kita tonjolkan, bahwa di kopi specialty yang kita proses ini ada rasa-rasa atau ada karakter-karakter yang orang lain tuh harus tahu, terutama penikmat-penikmat kopi dari Eropa yang kemarin kita datangi satu persatu, begitu Mas Wahyu. Wah, keren banget emang cerita Mas Andre, sangat insightful, benar-benar sih. Mulai membuka mata kita ya, ternyata memang produk Indonesia itu sebenarnya kalau digali potensinya, itu sebenarnya valuable banget. Dan Mas Andre ini memang dia bisnisnya membantu supaya produk yang emang udah bagus nih, gimana supaya kelihatan bisa lebih dijual, lebih valuable, dan sampai ke dunia juga. Wah, emang keren banget sih ini. Ya, Mas Andre. Iya, sama nih. Yang satunya Marsha juga suka ngopi, Mas. Iya. Oh iya. Oke. Ya, jadi ini mungkin sekian dari Mas Andre. Kalau untuk pertanyaan kita lihat udah dari beberapa, udah ada yang masuk dari chat ya. Sebenarnya nanti kita jangan khawatir buat kalian yang nonton dan yang dengerin. Nanti kita akan ada sesi sendiri buat Q&A di terakhirnya.
Jadi nggak apa kalian tanya aja nanti kita akan pull. Oke, kalau gitu kita akan lanjut ke pembicara yang berikutnya. Kalau yang ini Mas Andre, pria, dia tadinya lawyer, jadi petani kopi. Nah, sekarang kita akan lanjut ke Mbak Lia. Jadi, halo Mbak Lia, selamat malam. Halo. Ya, ya malam. Sehat Mbak, dengan keluarga juga? Iya. Ya, jadi sedikit background dulu sebelum kita ngobrol ya. Mbak Lia ini, dia mungkin kalau tadi nuansanya lebih kopi, darat, pertanian. Kalau Mbak Lia ini, dia lebih ke air dan fashion. Jadi, Mbak Lia Elihan, dia adalah the only jewelry designer yang tergabung dalam Indonesia Fashion Forward, IFF Fashion Program. Oke, ini semakin menarik ya bicaranya. Jadi, saya mungkin tanya dulu nih. Kalau fashion mungkin kita bicara filosofi dari fashionnya. Sebenarnya filosofi dari produk dan fashionnya Mbak Lia nih apa sih sebenarnya? Untuk Elihan Jewelry sendiri dan kita ini berusaha mengangkat cerita kuno Indonesia terutama dan menerjemahkannya dalam bentuk perhiasan. Nah, untuk materinya sendiri kita fokus menggunakan bahan alami seperti mutiara dan batu-batu alam dari Indonesia. Nah, kalau mutiara batu alam itu berarti Mbak Lia kerjasamanya sama nelayan-nelayan gitu, Mbak? Benar. Awalnya sebelum ada Elihan Jewelry adalah kita Valentino Mutiara. Itu awalnya tuh orang tua saya kebetulan ada kesempatan ada kontak dengan petani mutiara di Pulau Dobo, Ambon. Itu mutiara laut dan produksi utamanya adalah mabe. Mabe itu adalah mutiara yang ukurannya setengah, yang tumbuhnya di kulit. Nah, mulainya dari situ sebetulnya. Namun seiring berjalannya waktu, sebetulnya kita mengalami kesulitan yang ketika kita sebagai usaha kecil adalah bersaingnya dengan perusahaan-perusahaan besar, dan terutama sebetulnya laut Indonesia itu banyak di kayak kawin kontrak sama perusahaan besar Jepang dan lain-lain. Jadi mereka pakai laut kita, mereka yang menanam dan mereka juga yang mengambil. Mereka yang ngambil, jadi dari petani mutiara di Indonesia sendiri tidak tahu semua lengkap tekniknya. Jadi yang tersisa untuk pangsa Indonesia sendiri sebetulnya adalah grade-nya yang di bawahnya. Grade-nya di bawahnya itu. Nah, jadi tantangannya setelah itu adalah ketika kita kemudian berkembang menciptakan Elihan Jewelry ini. Bagaimana caranya kita bisa kualitas mutiara yang kurang bagus ini tetap bisa terpakai dan nggak terbuang begitu aja. Dan gimana kita bisa tetap bersaing di pasaran seperti itu. Oke. Oh iya, jadi berarti tadinya si nelayan-nelayan ini, iya dia lumayan dikerjain juga ya maksudnya. Awalnya sebelum dibikin sistemnya mungkin bikin dengan Elihan Jewelry. Nah, tapi tantangannya tuh selain itu apa ya? Maksudnya kalau misalnya berkaca dari tadi Mas Andre bilang kalau di kampung kan awalnya petani kopinya ini mereka banyak masalah di pricing harganya karena banyak tengkulak. Nah, selain dari tantangan-tantangan karena ada kontrak sama perusahaan luar dan mereka cuma tahu nanam di awalnya doang, ada nggak tantangan dari mungkin tengkulak atau premannya lah gitu di daerah-daerah laut yang Mbak bisnisin ini? Sebetulnya mereka yang di sana sebetulnya tidak punya banyak pilihan, terutama ini saya ngomongin yang di Pulau Dobo itu ya. Jadi akhirnya mereka mau tidak mau, daripada tidak ada, akhirnya mereka tetap ambil aja kontraknya itu, dan itu biasanya jangka panjang. Akhirnya mereka yang awalnya ikut ada ownership, lama-lama jadi sekedar bekerja untuk memanen, misalnya kayak gitu sih. Dan yang sebetulnya sejak tahun lalu, sejak COVID, kami dan teman-teman rekan perhiasan, terutama perhiasan handmade, terutama yang perak dari Jogja dan Bali juga sangat struggling karena memang banyak yang juga mengalami penurunan demand-nya kan, jadi otomatis banyak yang mulai susut usahanya atau misalnya sudah terlanjur retail buka toko, mereka berusaha mati-matian bertahan. Oke. Struggling. Nah, sekarang kalau misalnya Mbak udah bentuk produknya nih, tantangannya Mbak sama gimana sih cara Mbak bisa jual produknya itu
ke market domestik dan market internasional. Karena kan kalau misalnya Mbak ikut sampai acara fashion luar nih kan berarti udah global juga nih mainannya. Nah itu gimana Mbak awalnya? Bisa dari petani, dari daerah, Mbak bentuk produknya, kemudian Mbak masukin produknya ke market domestik dan global. Boleh cerita sedikit Mbak? Saya cukup beruntung karena kebetulan saya basicnya saya yakin kalau pemasaran yang apalagi terutama sekarang ya itu adalah community based marketing. Jadi sebelum kita pergi berusaha skala besar kita harus mulai kecil, yaitu kepada siapa kita mau apa dan kita mau ngapain, dan kita harus connect sama komunitas kita. Kebetulan saya bergabung dengan Dewan Kerajinan Nasional di sesama pengrajinnya. Habis itu dari situ saya memang berusaha mencari program mentoring. Bagaimana supaya kita bisa meningkatkan lebih lagi dan dapat peluang yang lebih. Dan kemudian di situ saya dikonekkan ke Jakarta Fashion Week JFW yang kebetulan bekerja sama CFA London Fashion Institute itu untuk mengadakan program Indonesia Fashion Forward, yaitu bagaimana mengangkat kualitas desainer lokal Indonesia bisa masuk ke pasar global. Yang kemudian setelah itu kebetulan saya juga berhasil melanjutkan lagi dengan Australia Short Term Awards. Itu adalah untuk business readiness, international business readiness, terutama di bidang fashion dan tekstil. Karena kebetulan yang waktu saya daftar Jawarinya lagi close, jadi saya dimasukinnya ke fashion. Begitu. Balik lagi, sorry, jadi ngelantur. Nah, intinya soal basicnya komunitas itu adalah yang saya sadari adalah sebetulnya Indonesia punya kelebihan selain terutama bahannya sendiri ya, yang sumber dayanya memang ada spesifik di Indonesia, adalah kulturnya sendiri, budaya kita yang ternyata buat orang luar itu sangat-sangat menghargai karena mereka tidak punya itu. Dan sayang sekali yang saya temukan adalah misalnya contoh kecilnya cerita folklore Indonesia misalnya ya, yang cerita lokal Indonesia, ketika saya mencari bahan itu sulit sekali menemukan yang tertulis. Rata-rata semuanya adalah via verbal dan hanya mouth to mouth, dan bahkan namanya cerita kan otomatis susah ya kita, apalagi kalau belum bertemu narasumbernya langsung. Saya sempat ingat ketika saya mencari ide untuk koleksi terakhir kita yang mengangkat cerita tentang Papua, Kokeri, saya susah banget nyarinya dan saya cuma menemukan satu orang Indonesia, saya sorry banget tuh, saya rada lupa namanya, yang berhasil bawa ceritanya ke Indonesia, but that's it. Nggak ada lagi, mau nyari itu susah banget. Jadi dari situ saya pengen, kebetulan saya juga perhiasan, saya pengen ini nggak sekedar perhiasan, tapi gimana caranya tetap dengan terinspirasi cerita itu dan sekalian menceritakan keluar juga, ini loh kita punya ini, dan ini perhiasan yang terinspirasi dengan itu. Oke, jadi ya kuncian produknya Mbak Lia nih emang ada story-nya ya, berarti ya itu mungkin kuncian ngejualnya. Iya, tapi ya dari nyari story-nya, cari referensi story-nya, itu ya kunci dari produknya. Sama tadi yang saya dapat juga dari cerita Mbak Lia, berarti sebenarnya kalau dalam kita membangun bisnis ya, misalnya dalam case-nya Mbak Lia ini, penting banget ya peran dari komunitas. Kalau Mbak Lia kan berarti ada komunitas fashion-nya, ada komunitas art-nya. Mereka tuh sebenarnya seberapa suportif sih, seberapa krusial sih kalau kita dalam berbisnis untuk kita join komunitas yang relatable gitu. Banget, karena sebetulnya sekarang adalah eranya sharing informasi, ya dong. Udah nggak zamannya lagi kita pelit ilmu atau segala macam, karena dengan sharing kita juga saling sebetulnya menambah ilmu juga, karena dengan bertukar pikiran kita dapat terbuka lagi, dapat inspirasi misalnya, dan terutama adalah dengan kolaborasi. Dengan kita banyak berkolaborasi dengan, misal kalau dalam kasus saya misalnya dengan desainer lain, kita bersama-sama bisa tukar ide dan bahkan saling meningkatkan kualitas. Jadi dengan kayak gitu terus kolaborasi, dan dari situ kita terus belajar sih. Oke. Nah, kalau dari penetrasi marketnya sendiri nih, sebenarnya kalau secara keseluruhan desainer ya Mbak, kayak desain produk-produk jewelry atau desain di Indonesia tuh gede nggak sih di market luar sebenarnya? Apa sebenarnya masih harusnya bisa digenjot lebih lagi? Sebetulnya besar. Nah, tapi yang ada tricky adalah bagaimana kita sebagai usaha kecil mikro bisa mengikuti kualitas dan demand-nya mereka. Untuk perhiasan sendiri, kebetulan saya sempat dapat kesempatan untuk ikut untuk test market di beberapa international jewelry show
seperti di Kobe itu di Jepang untuk mengetes marketnya Jepang, dan untuk di India juga kita beberapa kali ngetes di Jewelry Fair-nya juga, Jewelry Show-nya. Lalu untuk fashion kita sempat coba di Hong Kong Fashion Week, dan terakhir di Sutex itu di Madrid. Nah, dari situ saya melihat memang sebetulnya produk Indonesia itu kompetitif banget. Karena yang ditonjolkan Indonesia adalah handmade, itu satu. Ketika di tiap negara memang ada kelebihannya sendiri. Misalnya contoh di Jepang, mutiara Jepang itu mutiara lautnya ukurannya nggak sebesar Indonesia. Dan Indonesia itu lautnya emang South Sea Pearl, itu khusus, emang cuma ada ya bisanya di kerangnya itu tumbuhnya di Indonesia. Dan itu sesuatu yang mereka cari banget, misalnya seperti itu. Dan jadi peluangnya sendiri sih, saya setuju sama tadi Mas Andre, memang kita bisa banget gitu, cuman ya gimana caranya itu. Iya, ini saya lihat miripnya sama Mas Andre, sama sih. Jadi produk yang mungkin kalau awalnya kelihatannya biasa gitu, mutiara, satunya kopi. Tadinya mungkin cuma komoditas normal. Cuman iya Mas Andre dan Mbak Lia ini perannya bagus karena selain mendidik dari Mas Andre mendidik petaninya, Mbak Lia mendidik nelayannya, tapi juga ningkatin value jualnya nih dari produk ini. Ternyata sebenarnya bisa jadi luxury goods. Iya, ini sih yang kerennya. Nah, paling pertanyaan terakhir nih Mbak Lia, sebenarnya visi Mbak Lia kalau buat bisnisnya Mbak Lia ini, jewelry-nya ini, ke beberapa tahun ke depan ini kira-kira apa ya? Jadi rencana ke depannya nih mau diapain nih bisnisnya, buat mau dikembanginnya gimana? Untuk Elihan Jewelry-nya sendiri kita sebetulnya masih banyak PR-nya, karena kami emang basicnya sebetulnya adalah offline. Dan kita promote-nya banyak, gencarnya di trade show sama exhibition. Dan online kita sebelumnya untuk baru sekedar company profile dan untuk maintain hubungan yang udah ada, bukan untuk transaksi. Jadi ketika COVID happens, kita ini masih dibanding yang lain tuh masih kayak baby banget deh, terutama dalam ininya. Jadi untuk PR Elihan Jewelry sendiri kita dalam tahun 2020 ke sekarang kita baru mulai aktivasi marketplace-nya, kebetulan udah dapet Shopee Mall-nya juga, Tokopedia, tapi memang masih banyak lagi PR-nya untuk dilanjutin ke dalam situnya. Dan kalau pengembangannya sebetulnya pengen banget sih saling gabung sama teman-teman ini, sesama jeweler sebetulnya yang ketika lagi struggling banget, dan mereka ini sebetulnya kan memang pengrajin yang masih pakai teknik kuno, terutama dalam hal ini perak. Dan itu tuh mereka memang makin lama makin punah karena generasi di bawahnya yang muda makin nggak mau lanjutin, dan orangnya benar-benar sedikit mulai sedikit. Jadi saya pengen banget sih merangkul ini dan menemukan, sedangkan di luar sebetulnya banyak banget yang butuh dan pengen, tapi kan nggak ketemu. Jadi saya sebetulnya pengen banget merangkul, bikin suatu komunitas ini untuk menemukan mereka. Itu tuh yang masih belum kesampaian. Oh, oke. Makanya kita semua harus support kalian nih. Sukses pokoknya bisa. Yeah. Nah ya, terima kasih Mbak Lia buat sharingnya. Nah, buat yang lain, buat para pendengar, tenang aja, Q&A kumpulin aja. Nanti terakhir ada sesinya sendiri Q&A, bisa ditanya ke 3 bicara. Nah, karena 3, tadi kan baru 2. Tadi petani kopi, yang ini nelayan mutiara. Nah, lanjut ke pembicara terakhir. Oke, saya akan oper ke partner saya, Marsha. Ya, halo Sya. Thank you, Wahyu. Thank you juga untuk Mas Andre, Mbak Lia, for the very inspiring stories. Nah, tadi kan kita udah ngobrol dengan Mas Andre di bidang pertanian kopi, lalu Mbak Lia di dunia fashion. Nah, sekarang ini masih terkait dengan dunia pertanian, tapi yang ini lebih berkaitan erat dengan barang-barang yang kita konsumsi on daily basis gitu. Jadi berikutnya saya ingin memperkenalkan speaker kita yang terakhir, but also very special. Namanya adalah Pramitra Wineka atau akrab dipanggil dengan Eka. Dia adalah CEO dan co-founder of Tani Hub Group. Welcome Eka. Hello Marsha, thank you for the introduction. Glad you made it back to your apartment lagi. Tadi sempat kena macet di jalan ya? Iya, karena hujan berat ya, jadi banjir di jalanan, jadi akhirnya terlambat gitu sedikit. Iya. Okay, thank you. So maybe sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol, aku akan perkenalkan Eka sedikit.
So this guy is a genius, super amazing. Beliau meraih gelar sarjana di bidang matematika dari Institut Teknologi Bandung di 2009. Lalu beliau meraih master's degree in economics from the University of Illinois, Urbana-Champaign di tahun 2012. And now, Eka ini menjabat sebagai CEO dan juga co-founder dari TaniHub Group sejak tahun 2016. Dan at the same time, Eka juga menjabat sebagai senior partner dari Aku Laku Finance sejak 2016 juga. Dan juga sebagai komisaris Bank Neo Commerce sejak tahun 2020. Dan sebelumnya, Eka sempat berkarir sebagai research analyst di The World Bank Group, JP Morgan, dan juga Dana Reksa Research Institute. So young, yet super experienced, dan udah jadi bos di mana-mana ya, Kak. Thank you. So now, to start with, boleh nggak tolong jelasin nih ke kita-kita, apa sih itu TaniHub? Okay, great. Okay, thank you for the introduction. Even though sebenarnya kalau ngejalanin startup, you feel more of like a servant rather than a boss. Every day, begging your team to do the work, begging your team not to leave. So I feel more of like the servant rather than the boss gitu ya. But okay, well. Hi everyone. So saya start TaniHub dari sejak tahun 2016. Sebetulnya sih hampir bersamaan dengan ngebangun Aku Laku juga. Jadi sebetulnya waktu di TaniHub ini dibikinnya tidak sengaja. Karena saat itu saya sedang melakukan research di World Bank. Dan waktu itu lagi bikin research tentang inklusi keuangan di daerah ini pedalaman lah di Indonesia gitu. Nah, apakah orang-orang di daerah di desa dan ini tuh mereka punya akses ke keuangan yang formal nggak gitu. Nah, so actually microfinance itu cukup berkembang di Indonesia. Indonesia kan jadi panutan lah ya di berbagai negara datang untuk belajar tentang gimana sih kok microfinance Indonesia itu bisa berkembang pesat. Tapi ada satu segmen yang sebetulnya bisa dibilang ketinggalan gitu ya. Segmen ini adalah segmen pertanian dan perikanan. Jadi inilah kenapa di perbankan di Indonesia selalu ini yang menjadi area yang bank itu nggak mau pinjam gitu. Itu sampai harus istilahnya sama Presiden Joko Widodo harus ditekanin gitu ya. Sekarang ini kan KUR itu harus 20% ke sektor pertanian gitu atau ke perikanan. Itu karena memang nggak ada yang mau pinjemin gitu. Dan alasan utama adalah karena mereka dianggap high risk dan sering gagal bayar. Tapi pada saat itu, ya sebagai researcher kan kita mendalami lebih dalam lagi kenapa mereka itu sering gagal bayar. Sebetulnya faktor cuaca, faktor iklim, dan sebagainya, itu memang ada peran besar. Wabah, penyakit, dan sebagainya ada peran besar. Tapi yang lebih besar lagi, tahu nggak apa? Paling besar adalah karena mereka tidak memiliki akses ke market yang baik. Hampir 50% dari panennya mereka secara rata-rata ya dalam setahun itu go to waste, dibuang. Kenapa? Karena satu, timingnya itu nggak pas dengan market demand atau spek yang mereka punya itu tidak cocok dengan marketnya juga. Jadi untuk pertanian itu unik. Kenapa harus match antara satu quantity. Jadi pada saat panen jangan sampai jadi petaninya kalau punyanya 100 kilo tapi marketnya ada bayarnya mintanya 300 kilo, ya bayar itu lebih prefer petani yang punya 300 kilo gitu. Jadi harus match quantity. Second, itu harus match quality. Quality itu jadi jangan sampai petaninya punyanya grade B tapi bayarnya misalnya supermarket yang kayak Ranchmart kayak gitu butuhnya grade A. Nah, itu nggak match juga. Yang ketiga itu timing. Jadi jangan sampai misalnya spec dan quantity match, tapi
si restoran ini butuhnya sekarang, petani bilang, tapi saya baru bisa panen tuh kira-kira minggu depan gitu. Atau panen kan butuh proses ya, sehingga butuh ada lagging time 1 atau 2 hari. Ini juga nggak match. Yang keempat itu harga. Jadi bisa match yang 3 pertama, tapi harganya nggak cocok karena kejauhan atau logistik kurang baik tuh, ya akhirnya jadi nggak pas gitu. Dan yang terakhir adalah kalaupun semua match yang 4-4-nya, tapi petani itu panennya jauh ya, dan dia tidak memiliki logistik yang baik dan supply chain-nya nggak efisien, muternya kejauhan atau logistiknya handlingnya nggak benar, bisa-bisa berangkatnya grade A, nyampainya grade B gitu. Nah, jadi this is how complicated the agriculture sector, the fresh produce segment is gitu. Inilah kenapa mungkin things that we're doing is not original gitu. It's something yang udah banyak orang udah pikirkan gitu. Sering saya tuh ke acara ada yang bilang, oh yang saya udah mikirin hal ini Mas Eka dari 15 tahun yang lalu. Yang Tani Hub tuh nggak spesial. Betul, we've never said that we're special. Tapi kelebihannya apa? We're just lebih gila aja karena this is a sector yang sangat sulit. Terus kenapa? Why would you wanna leave a nice job? Yeah, it was a very comfortable job, good paying gitu ya, but to do this gitu. So itu yang saya jawab gitu. We're trying to do things a little bit differently aja gitu in the traditional way. Nah, jadi buat kita memberikan akses to market yang efisien itu bisa membantu petani mengurangi waste-nya secara signifikan. Karena kita match dengan karena petani ini produk fresh tuh bukan seperti produk yang lain ya. Itu ada grade A, grade B, grade C. And we have to match with the right customer. Karena banyak sekali orang-orang pada bilang, oh di Tani Hub kenapa di aplikasinya mahal ya gitu. Saya beli mangga situ sekilo 8.000 gitu. Kenapa di Tani Hub misalnya ada 15.000 atau 20.000? Ya karena di aplikasi kita tuh grade A. Tapi kalau misalnya mau beli yang grade C ada gitu. We also have it gitu. Karena petani kita kan produknya itu we cannot mereka kan ya sesuai alam menciptakannya kan gitu. Jadi grade itu macam-macam. So this is the difference and this is why we try to help bring social impact gitu ya by actually helping the market and also the grading, also improving the supply chain. Makanya kita investasinya itu nggak cuma di aplikasi tapi di warehouse management system, di supply chain mulai dari small hubs yang kita bangun ya di dekat petani dekat petaninya supaya nggak lagi mereka mengandalkan tengkulak. Nah, ngomong soal tengkulak itu sebetulnya memainkan role yang penting untuk petani. Tapi tengkulak sendiri dia kan juga dia juga kesulitan untuk mengakses pasar. Karena tengkulak itu juga betting on whether he can make money or not from this. This is why harganya itu diturunin sama mereka sehingga sangat-sangat murah gitu. Tapi this is the beauty of technology ya. With technology, information is available and it helps gitu ya, give transparency. Dan juga dengan teknologi akhirnya a lot of inefficiency bisa dipotong gitu. Sehingga dari petaninya langsung dia petani kecil bawa satu box kecil gitu. Karena kan mungkin pohonnya nggak banyak. Dia setiap hari dia drop satu box di packing house-nya kita. Bersama dengan banyak petani yang lain di daerah situ, udah tinggal diangkut. Jadi setiap hari ada pengiriman fresh produce dari packing house itu ke warehouse kita atau langsung ke mini hubs kita yang lain gitu. Jadi that's what we do in Tani Hub. We do have fintech arm-nya juga namanya Tani Fund yang memberikan pendanaan untuk petani yang bagus-bagusnya yang kita pilih lah. Kan petani still ada high risk ya walaupun marketnya dibuka, tapi minimum petani yang punya reputasi bagus kita berikan pendanaan juga. Tapi kita mengajak partisipasi semua masyarakat gitu untuk urunan biasanya memberikan pendanaan dan ada return juga yang diberikan dari hasil penjualannya mereka. Jadi itu sedikit cerita tentang background-nya di Tani Hub.
Nah, kebetulan, saya mau say hi ke Mas Andre juga. Saya sebenarnya I'm one of your loyal customers di Tuang Coffee, and I've heard about him way before I even met him gitu. Dari banyak orang pada bilang, wah Mas Eka pasti cocok banget nih ngobrol sama Mas Andre, katanya. Foundernya Tuang Coffee, orang ini agak crazy juga kayak Mas Eka gitu. Tapi ini lebih crazy lagi, disuruh disekolahin jauh-jauh ke Amerika, balik lagi ya ujung ngurusin petani lagi gitu. Kalau saya kan udah sekolah terus baru ketemu passionnya di pertanian. Kalau ini udah disekolahin jauh, biar jauh dari petani balik lagi ke petani. Okay. Wow, such a small world that you guys actually know each other, yeah. We don't. I just met him first you time. don't? Yeah, I just know his products. Okay. That's it. Okay, wow, okay. Halo. Yeah. Okay, Kak, itu sangat-sangat menarik ya, super interesting. I mean, for someone at your age, bisa punya kepikiran ide seperti itu, and then juga how you actually allocate your resources and time untuk bikin Tani Hub ini gitu. What's interesting is tadi kan Eka banyak mention mengenai bagaimana Eka harus kayak cutting all the inefficiencies, making sure that tadi ada beberapa faktor kayak quantity, quality, time, harga, dan juga supply chain-nya itu bisa match dengan demand gitu kan. Yang aku penasaran, pengen tahu lebih lanjut, gimana sih, apa sih strategi pengembangan bisnis Tani Hub ini gitu? Karena kan pasti proses untuk membuat, untuk establish Tani Hub ini sampai sekarang itu good a lot of things, right? Mungkin mulai dari educating petani gitu untuk bisa produce products yang quality-nya sesuai dengan demand. Terus habis itu shifting mereka dari yang mungkin traditional way of business into yang more digital misalnya. Terus juga kalau aku ngeliat dari ceritanya Eka tadi, kan salah satunya adalah kayak tadi banyak memotong proses yang inefficient gitu. Struggle-nya apa sih? Ada resentment nggak misalnya dari pihak-pihak yang terkait, apakah lokal ataupun dari segi regulator gitu? And gimana sih, how do you convince investors and potential product buyers-nya gitu bahwa what you're selling dari petani-petani lokal ini actually competitive dan bisa meet the standard gitu? Okay, that's a lot of questions in one question ya. Itu beranak pinak banget kayak ujian. Yeah. Jadi ingat ujian sekolah gitu ya. Okay, so semua hal ini kan termasuk saya belajar dari nol ya. Jadi forgive me kalau ada yang saya salah, mungkin ada yang punya pengetahuan lebih dari ini ya, yang punya ilmunya lebih. To be honest, saya itu tadinya nggak rencana mau jadi startup founder, tadinya mau ambil S3, tapi karena makanya kerja di World Bank, and because I failed, I had no other option except for doing something else. Jadi kalau untuk motong inefficiency yang ini, what is the thing that Tani Hub is actually bringing? Yeah, what's our key strategy? It's actually easy. It's demand and supply matching gitu. Karena kan what we do is we aggregate. With technology, we can aggregate the demand. What is the spec that people want gitu ya. Kita bisa dapat forecasting dari demand based on, for example, for the B2B kan mereka biasanya menaruh order kan seminggunya atau sebulan seminggu PO gitu, purchase order. Nah, tapi kalau B2C individu ya, mereka kan purchase on the spot ya. So we have to analyze like what is the behavior and make a forecast using the data analytics gitu ya, untuk memprediksi what are the next products that they need gitu. Dengan kayak gitu kan kita bisa memberikan ke petani kira-kira ini list produk yang mereka harus tanam gitu. Tapi ini prediksinya kita aja gitu. Nah, semakin banyak data, semakin baik prediksinya kita. Nah, penyakitnya petani sekarang adalah yang sulit itu bukan masalah digital. Ini betul-betul bukan masalah digital.
tidak semua hal harus dijejelin kayak you feed them, force feed them digital ini makan nih gitu ya, makan all this digital gitu ya. No, it's actually sometimes this all these problems just need a more teknologi itu penting, tapi sebagai tools dan bukan sebagai sesuatu yang dipaksakan kepada stakeholder, semua stakeholder. Buat petani, mereka kan sekarang nanam tuh berdasarkan apa yang tetangganya tanam. Jadi mereka lihat, oh tetangga gue nanam tomat nih, gue juga nanam tomat. And because of that, pada saat panen, everyone harvest at the same time. Everyone harvest at the same time. What happens? Supply and demand, the price drops gitu. Nah, pada saat itu itulah yang kita lihat petani buang tomatnya di jalan dan sebagainya gitu. Karena everyone plants at the same time. Juga petani sekarang ini banyak, ya saya tuh bukan mau mengkritik satu pihak atau apa, tapi petani suka dapat banyak pupuk sama bibit subsidi. Bahkan itu termasuk budgetnya besar lah ya, kayak gitu. Nah, mereka hanya mengandalkan masalah, mereka mau menekan harga produksi dengan menggunakan yang barang-barang subsidi ini. Tapi kan produk dengan bibit yang bukan yang terbaik dan juga pupuk yang bukan terbaik, hanya NPK doang gitu ya. Itu juga hasilnya itu yield-nya nggak bagus gitu. Mungkin per hektar ya nggak dapat yield yang sebetulnya kalau dia istilahnya mau keluar modal sedikit lagi, dia akan bisa dapat 7 ton, 8 ton, tapi karena dia pakai yang murahan atau yang gratisan gitu ya, karena ada yang memberikan ini, ya kadang kualitasnya nggak bagus gitu. Itu aja sih, sehingga produktivitasnya untuk bekerja 4 bulan, 6 bulan, tapi hasilnya yieldnya cuma 1 atau 2 ton dibanding kalau dia mau modal sedikit gitu ya, dan hasilnya itu jauh lebih baik. Itu ini sih yang bagian edukasi ini yang kadang sulit gitu ya. Jadi mungkin itu. Nah, apakah ada kesulitan dari pihak-pihak yang lain? Sejauh ini sih tidak ya gitu ya. Justru sebetulnya petani yang lucunya, petani itu justru sangat-sangat senang gitu dengan adanya kayak semacam TaniHub atau platform yang lainnya juga gitu, karena mereka cerita, karena saya juga ikut-ikutan kayak Mas Andre lah gitu, nginep walaupun nggak jauh-jauh banget gitu, mungkin nginepnya kan di petani-petani di Lembang di mana. Yang lucu adalah petani itu tahu, kalau mereka ke pasar, misalnya bawa nih mereka panen besar, mereka ke pasar, terus ternyata di pasar itu udah penuh gitu, misalnya udah nggak bisa terima barang lagi. Mereka kalau udah ke pasar yang berikutnya, beda logat, misalnya mungkin Sundanya Sunda yang mana itu beda kabupaten, beda logat gitu ya. Ini aja udah di pasar tuh udah tahu, oh ini kalau sampai petani yang daerah sini aja ke sini ya, berarti harga di sana tuh ya, the digital solutions like there are yang canggih-canggih banget, kadang tuh just helping them on the simple things itu yang kayak just knowledge on, connection nggak stable, just knowledge on like what is the use, also like giving them information, okay, this is where you should send your products gitu, di sinilah produknya harus dikirim ke sini, harganya di daerah ini harganya akan sedikit kasih harga masih juga. Halo Eka, sorry agak nge-lag. Is it me atau yang lain juga? Iya. Tadi sorry sedikit agak nge-lag. Ya Ekanya lagi nge-lag. Iya. Tadi Eka sempat mention terakhir itu tentang kayak ngejelasin how to use digital platform ya, kalau nggak salah. Iya dia. Jadi dia gimana dia bisa ya, halo Kak. Udah nyambung lagi nih? Iya, gimana? Iya, tadi sorry sempat nge-lag. The last thing that I heard was you were trying to explain gimana petani-petani, you were trying to teach them gimana mereka ini bisa utilize the digital platform, is it?
Correct me if I'm wrong. Takut salah dengar. Yes. Mereka utilize digital platformnya tuh nggak harus, maksudnya they can use it. Nggak harus individu ya. Kadang kita educate mereka tuh through their group gitu. Jadi this is why we establish the hub. Yang hubnya ini ada di koperasinya mereka ataupun di kelompok taninya mereka. Nanti dari situ mereka biasanya tinggal baca aja gitu. Oh kira-kira apa nih demand yang ada di market gitu sekarang ini. Itu sih utilize-nya very simple. Tapi the next step on more like for example smart farming itu masih belum saya lihat masih belum jadi prioritas dari petani. Kadang mereka sangat overwhelmed dengan teknologi yang canggih-canggih ya. Meanwhile, they actually just need the simple technology, just as simple as information aja. Okay. So coming on to one of the questions that I asked. So how do you convince investors and potential buyers gitu, be it from the B2B or even B2C, that these products are actually at par gitu dengan yang udah ada di market gitu? Okay, sebenarnya sih convincing them ya kita tetap lewat convincing them tuh di dunia bisnis tuh it's not just by pitching ya. Yang bisa karena kalau B2B they just wanna know like okay, can you actually deliver gitu, bener nggak gitu, karena banyak yang karena kan for these businesses mereka butuh kepastian produk ini ada atau tidak gitu ya, dan harganya itu bisa stabil atau tidak. Yang pasti kita bisa jamin adalah nih produk ini fresh, it meets the specification of the quality that they want, pasti available, dan juga pasti bisa stabil harganya, karena for businesses kan gejolak harga itu juga sangat kurang baik ya untuk bisnisnya mereka, terutama untuk cash flow. Jadi itu sih yang kita ini B2B itu cukup sederhana. Kalau untuk B2C kita lebih istilahnya berusaha ya untuk di customer service-nya kali ya. Jadi untuk mempersingkat pengiriman. Jadi mereka kalau bisa ya bisa terima dalam the same day delivery. Terus habis itu mau make sure apa yang ada di foto sesuai dengan yang barang yang diterima gitu ya. So we also educate the farmers gimana melakukan QC yang baik gitu di packing house-nya. Gitu. Okay, wow. That's super impressive to be honest. At this age bisa kepikiran this kind of ideas from end to end. That's amazing. Waktu itu ada berapa foundernya ya for Tani Hub? Ada 5 ya, and rata-rata semuanya anak-anak yang baru lulus. Itu yang termasuk William yang temannya Marsha juga tuh William. Iya. Oh, okay, wow. And kalian semua coming from various backgrounds atau? Betul, we actually didn't know each other ya. At that time kan saya waktu mau bantuin petani untuk jual produknya, saya bikin hal yang sederhana, jadi kan social project awalnya, mau bikin website sama bikin WhatsApp group, BBM group. Terus habis itu dari situ ketemu beberapa anak muda yang ikut kompetisi, mereka kepikiran hal yang sama, tapi mereka udah bikin aplikasinya. Ya udah kalau gitu kita bergabung aja yuk gitu. I'll help you guys brainstorm. Terus jadilah si Tani Hub ini. Oke. Wow. Kalau investor wise terus terang investor tuh agak sulit ya untuk agritech. Di awal-awal saya termasuk yang ditolak, sampai 70 investor ditolak. Jadi waktu mendirikan Tani Hub ya kita butuh lebih dari 2 tahun lah untuk mendapatkan investor dari luar gitu. Nah kita justru saya harus mengeluarkan semua tabungan saya maupun minjem uang sama orang tua ya. Jadi itu ya itu emang sulit. Baru tahun ini sama tahun lalu ya, akhir tahun lalu sama tahun ini yang agritech maupun fresh produce yang e-groceries tuh mulai booming.
mungkin kalian banyak yang tahu ya nama macam-macam namanya. Itu karena TaniHub tuh udah babak belur, udah istilahnya go through all of the learnings. Nah, terus habis itu ternyata banyak investor yang pernah skip kita atau ketinggalan istilahnya invest ke kita. Mereka melihat actually this sector can work gitu, so it has a good future. And this is why it's sprouting everywhere gitu ya, banyak sekali e-groceries, which is good also buat si petaninya kan, makin banyak makin banyak yang mau membuka market untuk mereka. Oh wow, tadi poin yang interesting adalah ternyata Eka pernah ditolak sampai 70 investor. Ya, investor, wow. Pacar, ya cewek banyak nolak lah gitu ya selama 5 tahun ini lah. Oke, yang aku pengen tahu lagi adalah, what keeps you going gitu after being rejected so many times and you apparently have to use your own pocket money, and yeah. I think what keeps everyone going, saya rasa juga sama dengan Lia dan Andre ya. I think it's just one is passion, but the most important thing is actually vision. Yeah, what do you envision? What do you envision of something that you're making gitu ya? What do you envision in your life of yourself? Kalau buat saya sih, saya dari dulu suka banget nolong orang gitu. I always envision my future as someone that helps many people. I believe that is like God's God giving me a talent to help people, and I should do it gitu. So jadi dengan vision kayak gitu, ini kan vision pribadi ya. Jadi vision ini kan di mission statement ya, istilahnya how to get to that vision. Ya, the mission is actually to create something yang punya impact besar kan. Nah, dengan kayak gitu kan, when we have a strong vision towards ourselves, kita tuh bakal mau sesulit apapun juga bakal kita laluin kan. When you love something, if you love your spouse, your pacar gitu ya, you will do like anything gitu, any difficult thing for them, right? It's the same when you love something you envision it as in here, and then you will go through all the steps. See, jadi mungkin itu kali ya. And I've also seen a lot of experience from other companies, termasuk Gojek ya. I've seen Gojek since 2012. Saat itu saya lihat beberapa orang yang kan teman baik saya, mereka nggak ada satupun yang mengerjakan Gojek ini dengan tujuan kayak mau jadi kaya, mau jadi apa. They really wanted to just help the Gojek drivers. And then saya termasuk yang decline untuk actually help there gitu, karena mikirnya kan mau S3, tapi akhirnya ternyata this Gojek tuh become huge gitu kan. So and everyone there who built Gojek is actually people that envision something to help Indonesia, which is great. Yeah, so passion, vision, and I think one more thing tuh adalah niatnya, the goodwill, right? Hatinya Eka gitu, yang willing to help others, so you want to go all these extra miles. Maybe one more thing adalah yang Steve Jobs famously said, stay hungry, stay foolish. This is actually very 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 important gitu ya. Saya mau kasih tahu ya, saya hire orang yang quote unquote jago di supply chain. Jago, very 10 tahun pengalaman di sini, 10 tahun pengalaman di mana, amazing, okay? Pada saat dia mengerjakan supply chain fresh, inilah mungkin beberapa dari teman-teman di sini yang menjadi customer TaniHub beberapa bulan lalu atau berapa ya. Dan pada saat pandemi, order TaniHub 5 hari pengirimannya. Barang yang datang nggak lengkap, ada yang busuk, ngamuk gitu. Saya sampai diteror. Banyak ibu-ibu gitu ya di Instagram saya, sampai saya private gitu ya, karena diteror, ada yang suaminya polisi, mau dilaporin ke polisi, banyak a lot of drama gitu ya, gara-gara sayurannya tidak sampai di rumah, sampai terus mereka bilang saya penipu atau apa gitu, and then what I did was like, okay, maybe the person, saya coba deh ganti orang supply chain-nya dengan orang yang has no background in supply chain, tapi has a lot of passion for this gitu.
she is actually very passionate in helping farmers. Jadi saya pasang dia di situ, saya suruh dia go through it. Dia udah kayak stres, tapi turns out dalam dua minggu dia nyelesain what is the problem for the supply chain in the warehouse. Dan kita yang biasanya ngegulung transaksinya sampai 5 hari, sekarang udah bisa dalam 24 jam. So I think it's just willingness to learn, stay hungry, stay foolish gitu ya. Ini orang nggak ngerti sama sekali, tapi hungry to understand. Sorry, saya mungkin kelamaan ya. Maybe you should keep to. No, and I completely agree with your point, and I think it's a very good belief atau a very good kepercayaan gitu, karena memang kan a lot of people say it's not a matter of how smart you are, but it's your attitude, right? So yeah, staying hungry and staying foolish is one of it. One last question. Menurut Eka, apa sih yang sebenarnya Indonesia as a country perlu lakukan untuk ensure bahwa pengusaha-pengusaha kecil yang sering sekali marginalized, especially petani-petani gitu ya, untuk bisa lebih berkembang usahanya? One word, kolaborasi. That's it. They just need to. Government should listen to the market atau the people. Of course, don't listen to everything ya kan, to filter it. Tapi juga di Indonesia tuh ada kecenderungan sesuatu itu sukses, everyone wants to copy it gitu ya. Suddenly there's a state-owned enterprise yang fokusnya let's say ini cuma ada nambang gitu, tapi lihat fashion industry bagus, tiba-tiba ngerjain fashion juga gitu ya. So there's a lot of overlap kayak gitu kan, and instead of collaborating, everyone wants to do it themselves gitu. Menurut saya itu jangan gitu ya. We're a big country but never have a big company yang Fortune 500-nya Indonesia harusnya segede gini harusnya Fortune 500 banyak ya company-nya ya. Sorry, just now you freeze. Putus ya? Oke. Sorry, ini sekarang masih freeze nggak? Udah jalan? No, okay. Udah jalan nggak? Atau aku? Oke, udah jalan. Kayaknya masih ada. Iya. Aku ya. Sorry banget. Sorry banget. Oke, intinya sih kolaborasi menurut saya kan kalau di sisi untuk stakeholder saya kan pengusahanya itu adalah petani ya, dan juga UMKM, Horeca, hotel, restoran, catering. Nah semuanya menurut saya untuk yang petani terutama government sudah bagus fokusnya di downstream kan. APBN kita 79 triliun ya untuk 2022 tuh untuk pertanian. Harusnya menurut saya sih kalau pemerintah bisa membuka opportunity untuk kolaborasi dengan pengusaha yang R&D, bibit, pupuk, inputs, and also supply chain, itu akan very great gitu. Karena sekarang pemerintah percuma juga mengguyur uang triliunan untuk di upstream bibit pupuk doang gitu ya. Tapi ujung-ujungnya pada saat petani ini nanam ya mau dijual kemana gitu istilahnya. Jadi harus ada kolaborasi secara keseluruhan antara pemerintah maupun swasta gitu. Oke, so the key is kolaborasi secara keseluruhan antara pemerintah dan juga pelaku swasta juga ya. Ya. Oke, so now kita akan lanjut ke sesi Q&A. Udah ada beberapa pertanyaan di chat box. Wahyu mungkin mau start with the Q&A just in case aku belum sempat lihat chatnya. Oke, ya. Thank you Marsha. Oke, udah keren banget ya nih dari sesi yang pembicara terakhir Eka, kita dapat banyak insight. Ternyata memang bisnis tani itu ya mulainya nggak simpel dan banyak masalah-masalah yang tentunya harus di-solve. Dan tadi di terakhir juga udah dibilangin gimana peran pemerintah bisa dilakukan dan juga kolaborasi antara bisnis-bisnis. Mau itu pertanian, mau itu perdagangan. Jadi penting kolaborasi antara bisnis dan juga pemerintahnya. Nah, oke. Sebelum kita lanjut Q&A, kita dulu ada salah satu guest kita, Pak Niko Raharja. Halo Pak, malam Pak, lagi online? Oke, mungkin sambil nunggu kita mulai dengan Q&A-nya aja. Ya, dari beberapa
pertanyaan ini kita udah sortir. Jadi untuk yang pertama ada pertanyaan untuk, nah dari pertanyaan dari Catherine untuk Mas Eka nih. Ya, Mas Eka, ada pertanyaan nih. Sorry, I was just getting my nggak coffee. Oh, kopi. Okay, yeah. So, wah, produknya Mas Andre nih. You're such a big fan of tuang coffee ya, so I am almost every 2 days I buy one. Wah, thank you loh Mas Eka. Kamu masih free supply itu. Pelanggan tetap. Harus kasih diskon nih. Tapi emang enak, makanya kalian nonton cobain dulu, beneran enak. So please buy. Ada orange juice-nya juga gitu, and the food is good too. Okay. Karena kan menarik. Kopinya, kalau itu kan kopi yang botolan ya. Kalau yang bener-bener coffee shop-nya, kopi panasnya americano-nya, biasanya kalau kita pesan dia kasih pilihan. Ada mau pilih yang rasa pahit atau rasa yang lebih ada fruity-nya. Kalau yang suka kopi yang pahit, wah enak juga, nampol juga kopinya. Pertanyaan yang buat Mas Eka nih dari Catherine. Model advertising dan promo apa yang masukan untuk bisnis Tanihub, Tanifan? Okay. Marketing approach-nya dari dua hal. Of course, we have like the B2C marketing, ada optimization on the digital marketing, ada targeted marketing. Kita hampir semuanya explore. Kita bahkan TV juga, ya saya tahu mungkin di sini nggak ada yang nonton TV ya, tapi beberapa target market kita mayoritas ibu-ibu yang suka belanja, suka masak gitu ya. Mereka masih nonton TV. So we have like the TV ads juga. Tapi itu dari sisi marketing untuk B2C. Untuk yang B2B-nya, ya terus terang kita marketingnya harus tetap ada sales force yang datengin satu-satu, introduce, terus habis itu marketing gitu. Tapi these are market for diff ya. Kalau yang tadi kan buat customer, ada juga yang social impact marketing tuh untuk investorsnya kita, terutama banyak investors yang ESG driven. So like marketing, tergantung ini marketing buat apa, marketing for every type of stakeholder gitu ya. Jadi for investors itu different, for customer different. Tapi the most effective marketing yang menurut saya bagus adalah marketing di Indonesia itu ternyata community most effective one ya. Jadi mungkin when you have a product, just make sure it's great. Like ini produk jewelry-nya Lia kan, Mbak Lia mungkin has a great quality and also has a social impact story. Itu great marketing. Also a story of tuang coffee basically, and the taste product is amazing. So that's already another marketing itself sih gitu. Kalau nggak ada budget digital marketing ya, karena budget digital marketing kita if you don't have that budget then make sure you improve the product first. Iya. Penting sih ya dari produknya, ntar dari mulut ke mulutnya dari customer yang beli akan saling rekomendasi sama lain. Nah mungkin ini pertanyaan juga relate juga nih kalau untuk Mbak Lia dan Mas Andre. Mbak Lia dulu mungkin, gimana sih sebenarnya sebetulnya waktu saya itu modal nekat sih. Jadi trial and error. Jadi saya literally bikin barang dan saya tes langsung, ketemu langsung sama orang calon konsumen, dan saya banyak bicara. Makin lama saya tahu di mana yang minat mereka di mana, atau terus seperti itu misalnya. Dan itu kan tergantung di mana kita, misalnya kalau jualannya pasti orang beda lagi. Nah, jadi emang sebetulnya awalnya saya trial dan error terus untuk tahu yang benar-benar bagaimana sebetulnya yang mereka cari. Atau ketika gabung di suatu, misalnya di desain, komunitas desain, saya komunitas desainer, saya cari tahu juga sebetulnya apa masalahnya yang menghambatnya segala macam. Cuman kalau sejak pandemik ini sebetulnya sih menurut saya ketika kita lagi mandek dan kita bingung mana,
banyak kerjain PR sih, which is research. Ketika kita bingung, kita cek dia ngelakuin apa aja sih untuk marketingnya. Kalau dia lakukan apa sih untuk marketingnya, dari situ kita pasti bisa cari di mana sebetulnya kita bisa, apa yang kita bisa tawarkan yang nggak malah tabrakan sama yang udah mereka lakukan, tapi apa yang kita bisa masuk di dalamnya. Dan again, saya suka banget tadi Mas Eka bilang, emang sebetulnya kita bisa start small dengan nyelesain masalah aja. Apa sih masalah yang kita lagi hadapin, apa sih masalah orang sekitar kita yang sedang ada masalah apa, dan gimana kita berusaha nyelesain masalahnya itu sih. Dari situlah kita bilang menurutku sih. Ya penting tuh nyelesain masalah. Karena kalau ada problem, kalau bisa solve, justru itu poin jualan utamanya. Nah, kalau dari Mas Andre gimana nih? Ada strategi marketing khusus nggak kalau buat bisnisnya Mas Andre? Kalau dari saya sebenarnya awalnya tuh kita benar-benar nahan banget untuk ngeluarin budget di marketing. Karena menurut saya dengan produk yang punya kualitas yang bagus, orang pasti akan datang ke kita, orang pasti akan cari, dan menurut saya strategi marketing yang paling efisien itu adalah word of mouth. Jadi dari orang cerita ke temennya, ke saudaranya, ke keluarganya, itu akan lebih efektif dan lebih impactful dibandingkan kita pakai influencer, bayar artis gitu ya untuk pakai barang kita, untuk kemudian memarketingkan produk kita. Jadi bahkan sampai sekarang pun kita benar-benar coba untuk hati-hati, coba untuk gimana caranya menghitung mana sih yang tepat untuk mengeluarkan budget marketing. Dan juga salah satu langkah yang kita pakai juga di pandemi kondisi kayak gini, dengan kolaborasi dengan brand-brand yang bisa nyambung ya dengan kopi kita. Bukan hanya brand kopi, tapi mungkin bisa tentang brand-brand yang fashion lah, atau mungkin brand-brand lain yang bisa juga untuk saling menjual produk, bisa saling cross-selling antara kita dengan dia. Gitu. Oke. Ya, poin utamanya dua produk bisa cross-selling juga. Ya penting sih, makanya itu kolaborasi itu penting juga ya. Oke. Ya bagus jawabannya, banyak insightful juga. Untuk pertanyaan berikutnya mungkin saya akan coba sapa lagi Pak Niko Raharja. Halo, selamat malam Pak. Iya, kita dapat info dari Ibu Hilda, ada alumni UI juga, namanya Mas Niko Rajasa ya? Iya. Tapi beliau sedang di Amerika, betul ya? Iya, jadi dia si Pak ini dia lagi di Amerika, berarti kalau misalnya lagi di Amerika, wah, lagi pagi-pagi nih. Pagi. Ya, halo Pak Niko, lagi online Pak? Iya. Oh, sorry. Oh, halo malam Pak. Salam sehat Pak. Pagi. Selamat pagi. Sorry, saya sambil ngerjain santai, sesuatu Pak. juga, jadi. Tapi ngikutin kok. Ngikutin pembicaraannya. Jujur aja, waktu saya seumur teman-teman, saya nggak kepikiran yang kayak gini. Jadi ini sesuatu yang waktu saya seumuran Anda semua, saya rasanya kok ketinggalan banget gitu dengan kehidupan seperti ini. Dan setelah mengikuti pembicaraan, ya generasi ini generasi yang sangat beruntung dan technologically benar-benar able, nggak seperti generasi saya yang lebih banyak technologically challenged. Dan yang saya bisa bilang bahwa manfaatkan kesempatan ini, manfaatkan segala kemudahan ini, dan adalah sesuatu yang sangat mungkin dilakukan oleh siapa saja, apalagi dalam bentuk jaringan yang
teman-teman punya seperti ini adalah sesuatu yang hebat sekali. Dan sehebat apapun individunya, kalau jaringannya tidak mendukung, ya tidak akan jadi. Dan ini dibuktikan bahwa jarak, waktu, tempat itu irrelevant. Jadi ya saya cuma salut. Saya nggak bisa bilang banyak, saya nggak bisa bilang sok tahu mau ngasih advice atau sok tahu mau bilang, karena ini sesuatu yang saya tidak tumbuh dengan. Jadi saya tidak tumbuh bersama dengan perkembangan fenomena paduan teknologi dan entrepreneurship seperti ini. Jadi keep the good job. Saya cuma bisa bilang itu. Terima kasih. Thank you so much Pak Niko untuk tanggapannya tentang generasi muda ini yang dengan ide-ide gilanya tadi. Semoga lebih banyak lagi generasi muda yang berani untuk maju dan membesarkan usaha-usaha kecil di Indonesia yang ada saat ini. Ya. Thank you so much Pak Niko juga udah tuning in walaupun di sana masih pagi-pagi. Dengan senang hati. Dengan senang hati. Lihat muka saya masih muka bantal. Apa ya? Ini keren kan sih Pak show-nya. We appreciate it. Ngantuk. Iya. By the way, kita masih ada waktu nggak ya kalau ada mau tanya satu pertanyaan lagi tadi dari chat? Iya, bisa satu pertanyaan lagi. Ya. Pertanyaannya lebih ke Mbak Lia. Jadi ada yang penasaran nih, gimana Mbak Lia berhasil untuk reach out ke consumer di masa pandemik ini gitu? Untuk di masa pandemik ini, terutama untuk saya yang basicnya sebetulnya lebih heavy di offline daripada online, dan kita nggak bisanya karena memang sebetulnya which is kita keep contact dengan orang, emang consumer loyal kita, which is paling 10% dari keseluruhan konsumen kita. Cuman sebetulnya kita pun bisa reach out ke mereka dengan banyak cara sih, which is terutama newsletter. Bisa banget kita bisa email mereka secara basal untuk yang dekat-dekat kita bisa WhatsApp. Sekarang channelnya tuh udah banyak banget. Masalahnya adalah apa yang kita mau sampaikan. Gimana caranya kita tetap keep it personal sama mereka, itu yang penting banget sih. Jadi nggak cuma sekedar cuman ya jualan aja, tapi lebih dari itu sih. Mau apa sih? Dan sebenarnya bisa kalau yang sekitar kita mungkin bisa banget mulai dengan sharing aja. Sharing apa sih yang kita, misalnya kalau dalam contohnya saya, apa sih yang lagi ngerjain apa untuk teorinya, atau sharing ilmunya aja, mungkin sesama yang pengen belajar bikin teori misalnya, bisa dari yang kayak gitu sih. Dengan itu sendiri pasti kita selain komunikasi dengan yang lama, pasti juga komunikasi dengan orang yang baru. Wow, so power of personalization ya. Ya, betul sih, aku juga setuju banget. I mean, di dunia sekarang ini with digital marketing segala macam, sebenarnya platformnya memudahkan sekali gitu untuk mengirimkan message secara massal kan. Cuman apapun itu tanpa personalization, tanpa deep interaction, nggak akan seefektif itu hasilnya gitu. Jadi personalization is key. Oke, ada pertanyaan lain? Ya. Wahyu mungkin ada yang lain? Mungkin terakhir ya. Kita satu pertanyaan terakhir. Bentar. Mbak Lia lagi. Tapi mungkin bisa apply buat tiga-tiganya ya. Buat Mas Eka juga, buat Mas Andre juga. Untuk masing-masing dari bisnis kalian, jadi Mbak Lia misalnya buat jewelry, Mas Eka buat tuang kopinya, dan Mas Eka buat Tani Hub dan Tani Fun-nya. Ekuitas brand dari bisnis kalian itu apa sih sebenarnya? Mungkin dari Mbak Lia dulu. Kayak dari secara brand, apa gitu dari daya jualnya dari brand tersebut? Oke. Kalau untuk ekuitas secara legalitas dulu ya, itu sebetulnya kita masih perorangan. Keep it simple. Cuman dari brandnya sendiri yang kita perlu untuk bagi yang mau mulai bisnis kecil, start small, Haki,
itu untuk merek kita harus ada. Dan kalau memang masih kecil, itu penggantinya siup adalah izin kita untuk, dan itu sebagai kita collection dari luar juga. Ya. Kalau buat Mas Andre nih, buat uang brand value-nya, ekuitas dari brandnya nih, apa sih sebenarnya Mas Andre? Kalau dari kita sebenarnya lebih istilahnya tuh apa ya, indikasi geografis ya. Brand kita punya, tuang, kita punya logo, kita punya produk kopi itu sendiri, tapi yang selalu kita tonjolkan itu bukan hanya tuang kopi sebagai brand, kita punya kelompok tani, dan kemudian kita juga punya sistem kerja yang berbeda dengan para petani. Yang selalu kita tonjolkan itu adalah petani dari Flores, dari Manggarai. Bahkan di saat kita menjual produk, desa-desa yang kita ajak kerjasama selalu kita tonjolkan. Jadi memang dari Flores, tapi ada sampai sekarang kita punya kerjasama dengan 8 desa, dan total ada hampir 1.000 petani yang kita ajak kerjasama, dan itu selalu kita tonjolkan desa-desanya, desa A, desa B, desa C, dan itu yang membuat value dari produk kopi kita itu berbeda. Bahkan walaupun sama-sama dari Flores, tapi desa A dengan desa B itu bisa punya cita rasa atau karakter yang totally different gitu. Oke, jadi masih tahu ciri khas dan poin unggul dari masing-masing desa atau dari produknya sendiri ya. Yeah. Nah, kalau dari Mas Eka nih, brand dari Tani ini, apa nih value-nya? Oke, kalau value dari kita sih, jadi for our customers, value proposition-nya kan convenience, quality, pricing. Kalau dari sisi farmers-nya, ini adalah convenience gitu. Jadi kan mudah untuk mereka dan fair pricing. Dan juga certainty of market. Jadi jangan sampai petani itu ada yang takut dari Tani Hub tuh nggak bisa bantu untuk menyerap hasil taninya mereka. Tentunya di awal-awal nggak mungkin kayak tiba-tiba mereka drop everything, but drop everything at our place. Tapi at least kita educate mereka untuk as long as they follow the spec and everything else, we'll give them the convenience as well as the certainty. Kalau dari keluar sih, overall kita sih ingin bukan sebagai hanya jadi solution untuk petani ya, tapi juga solution untuk orang-orang yang ingin membuka usaha. Jadi nggak lagi takut procure produknya mereka, takut kemahalan atau nggak dapat certainty of products gitu ya. Ini kita sih lebih ke value proposition and standingnya adalah sebagai partner untuk mereka tuh sama-sama menumbuhkan usahanya mereka. Jadi mungkin di situ kali ya. Kalau even though a lot of people untuk brand equity-nya mereka lebih lihatnya di sisi social impact, but actually we also wanna we're not a social company in a way. We're not a NGO atau apa. We're for profit karena harus tetap grow ya, has to be sustainable. Tapi we wanna show our angle on our building business together gitu sih. Sorry ya, mungkin karena bukan latar belakang saya dari branding and marketing ya. I would love to introduce you to our CMO, but for me that's my. So I know anak marketing biasa cerewet soal ini brand equity artinya beda nih dari sini, but sorry about that, gue tiba-tiba lupa ya what is. Nggak apa. Justru jawaban dari yang ownernya ini yang jawaban yang telaknya pasti. More present semuanya secara general. Oke. Ya untuk sesi Q&A ini kita dapat pertanyaan yang bagus, jawaban-jawabannya juga semakin nambah insight ya buat kita semua. Buat dari 3 bicara kita, Mas Eka, Mas Andre, Mbak Lia, masing-masing dari kalian kasih dong satu kalimat buat closing statement
mungkin kira-kira bisa pesan terhadap generasi muda yang harusnya bisa inspired nih dari dengar obrolan kita ini. Oke, mungkin dari Mas Eka. Sorry, my connection was bad. Boleh diulang lagi? Oke, ya. Ini jadi di pengejaran acara ini kita mau minta closing statement sih. Mungkin bisa berupa satu kalimat pendek pesan buat Ini juga termasuk banyak orang kan nanya soal brand, soal gini-gini. Mungkin angle-nya mereka adalah dari angle major atau latar belakangnya mereka ya. Sedangkan kalau lihat saya kan latar belakang matematik, researcher, economics, kok ngerjain teknologi dan ini ya pertanian. It's also to show you that sebetulnya whatever we do, as long as we have full ownership in it gitu ya. Full ownership itu adalah we prepare for success, tapi we embrace all the challenges juga gitu, dan kita nggak back away. We fight for it karena we have a strong vision towards what we want to be in life, and also what we want to make. And you will for sure make something yang impactful, not just for your life, tapi for everyone else too, gitu sih. Jadi ownership ya. Jadi kalian bisa punya all this ilmu ya, tapi when you don't have ownership and the sense of owning the entire process, it's difficult. You will be successful when you own the entire process. Oke, wah mantap Mas Eka. Oke, kalau dari Mas An, kira-kira ada pesan pendek? Kalau menurut saya, satu hal mungkin untuk anak-anak muda dimanapun kita berada, jangan malu dan harus berani untuk pulang kampung. Kita bangun kampung kita bangun negara kita, mulai dari hal yang kecil, mulai dari kalau dalam konteks saya balik ke kampung halaman saya di Flores, kemudian kita kerjasama dengan petani, kita kasih akses ke mereka untuk bisa jual produk kita bangun juga perkebunan yang mereka punya, dan itu harus juga mampu untuk bisa bersaing untuk produk-produk di dunia gitu. Ya, mantap Mas. Nah, terakhir Mbak Lia, ya silakan Mbak pesannya. Apa ya? Kebetulan kebelakangan karena saya juga lagi rada struggling sama ini. Mungkin quote-nya lebih yang saya baru baca belakangan itu adalah when you can write down your problems, the problem is already half solved. Jadi apapun ketika kita lagi struggling sama buka usaha atau apapun dalam kondisi hidup kita, selalu pikir why not? Kenapa enggak? Yang penting kita selalu keep challenging ourselves, keep learning, never stop learning, itu paling penting, and keep improving ourselves. That's it. Mantap. Thank you banget Eka, Andre, dan juga Mbak Lia untuk closing statement-nya. Tadi kita diinfo oleh panitia, tadi ada 3 orang yang dapat hadiah karena mereka udah ngasih pertanyaan. So, congratulations to Catherine, Yemima, dan juga Marceline. Yay, congrats. Dapat hadiah. Betul ya? Nggak salah kan ini, oke. Ya. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa, pas banget 3 hadiah tuh buat saya, Andre, ya, tuh boleh banget. Kalau nggak mau diambil ya, oke. Dihitung aja 3, 2, 1 gitu kalau. Tet, angus. Iya. Wahyu mau closing mungkin, silakan. Iya, oke. Sebenarnya sebelum kita closing kita ada sesi foto dulu nih. Tapi untuk wrap up ini semua ya, thank you lagi Mas Eka, Mas Andre, Mbak Lia. Kita dapat banyak banget insight nih dari bukan cuman keren-kerennya bisnis, tapi emang banyak perintilan-perintilan dan hal-hal yang kita harus siap buat hadepin. Dan juga dengan tahu kesulitannya ini, bukannya berarti kita jadi harus stop, tapi justru itu yang terakhir tadi Mbak Lia bilang, the problem is halfway solved if we can already list the problems. Jadi
the fact that kalau kita udah tahu problemsnya apa, itu kita udah ke arah yang benar. Tinggal cari tahu solusinya apa. Ini Mas Eka, Mas Andre, Mbak Lia, mereka bikin gebrakan sampai berani ke kampung, berani nyamperin benar-benar nelayan, petaninya, dan cari tahu masalahnya dan juga coba cari solusinya. Kan itu Iya, sih dan yang kalau boleh namain satu hal lagi yang menurut aku penting banget adalah attitude mereka, hati mereka gitu yang ngebawa mereka sampai sejauh ini gitu. Keinginan mereka untuk bantu orang lain, lalu persistence-nya nggak kenal putus asa gitu. Terus benar-benar tujuannya tuh pure gitu sehingga dengan segala challenges-nya mereka berhasil overcome, mereka punya vision yang kuat. Ya jadi hasilnya seperti ini sekarang, hebat sekali. wah, keren. Tepuk tangan, mungkin big applause untuk 3 moderator kita. Sukses ya buat kalian semua, buat Eka, Andre, Lia. Semoga makin maju. Dan sukses juga buat semuanya yang nonton, semoga makin sukses semuanya. Oke, mungkin kita lanjut ke foto bersama dulu sebelum kita tutup. Bu Hilda, mungkin bisa atau yang lain admin. Baik, buat koordinasi. terima kasih semuanya. Kita buka kameranya, tunjukkan wajah ganteng dan cantik-cantik semua. Kita kasih hati, ya gitu ya. Oke, yang foto siapa nih Mbak Saras ya? Silakan ya. Oke, dibuka mungkin beberapa babak kayaknya gitu. Oke, silakan Mbak Saras ya. Oke, saya foto ya. Oke, Mas Onang silakan. Oke, siap ya. Saya dulu ya. 1, 2, 3. Oke. Next-nya, halaman berikutnya, halaman pertama, dikasih reaction love ya teman-teman semua. 1, 2, 3. Oke, ada 7 halaman. Halaman 2, 1, 2, 3. Oke, halaman 3, 1, 2, 3. Halaman 4, 1, 2, 3. Halaman 5, 1, 2, 3. Halaman 6, 1, 2, 3. Halaman 7, 1, 2, 3. Halaman 8, masih 8. Oke, selesai. Oke. Ya, thank you semuanya buat kehadirannya, buat bicara. Terima kasih semuanya. Mungkin sampai jumpa lagi buat next talk show-nya. Kita coba improve. Silakan kalau ada input.